Di sini kami akan membahas tentang permasalahan pada masa perkembangan, yaitu pada masa usia balita, pada masa usia sekolah, pada masa usia remaja, dan masa usia dewasa. Yang pertama, masa usia balita. Masalah yang sering muncul pada masa usia balita yaitu masalah kesehatan. Kesehatan adalah aspek kunci pada masa bayi. Kondisi seperti kekurangan gizi pada anak-anak suku Asmat yang tinggal terisolasi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nutrisi yang tidak mencukupi dapat berdampak buruk pada tugas-tugas perkembangan anak. Anak-anak yang tinggal dalam kondisi terisolasi seringkali tidak dapat menikmati nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhannya. Hal ini dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif mereka. Nutrisi sangat penting untuk selama masa perkembangan, dan kurangnya nutrisi dapat menghambat perkembangan yang optimal. Tanda-tanda anak kurang nutrisi yaitu yang pertama, sering merasa cepat lelah. Kekurangan energi, terutama karbohidrat dan protein, dapat membuat anak mudah lelah karena tubuhnya tidak mendapatkan pasokan daya yang cukup. Yang kedua, sering sakit karena daya tahan tubuh rendah. Kurangnya asupan vitamin dan mineral seperti vitamin C dan zinc dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat anak rentan terhadap infeksi. Yang ketiga itu kulit kering dan bersisik. Defisiensi asam lemak esensial, vitamin A dan vitamin E dapat mempengaruhi kesehatan kulit, menyebabkan kekeringan dan bersisik. Yang keempat itu pertumbuhan terhambat. Kekurangan protein, zat besi dan nutrisi esensial lainnya dapat menghambat pertumbuhan fisik, mempengaruhi tinggi badan dan berat badan anak. Yang kelima, perut buncit. Kekurangan protein dapat menyebabkan pembengkakan pada perut, dikenal sebagai kwashiorkor, yang merupakan bentuk malnutrisi. Yang keenam itu ketika sakit atau luka susah sembuh. Nutrisi seperti vitamin C dan zinc diperlukan untuk proses penyembuhan luka dan pemulihan. Yang ketujuh itu pertumbuhan intelektual dan perilaku pelan. Gizi yang mencukupi penting untuk perkembangan otak dan fungsi kognitif anak. Yang kedelapan itu gangguan pencernaan. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi dapat mempengaruhi fungsi pencernaan dan penyerapan nutrisi. Terdapat sejumlah solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kurang gizi. Antara lain, yang pertama itu berikan ASI eksklusif. Faktor ekonomi tak selalu menjadi penyebab kekurangan gizi. Bisa saja anak tidak mendapatkan ASI. Tidak heran jika umumnya anak mengalami kekurangan gizi di usia 6 bulan ke atas. Berikan ASI eksklusif penuh setidaknya selama 6 bulan pertamanya, lalu baru diiringi makanan pendamping. Yang kedua itu perbanyak buah dan sayuran. Memperbanyak konsumsi buah dan sayuran sangat penting untuk anak, yaitu kurang lebih 5 hingga 7 porsi dalam seminggu demi mencegah kondisi kekurangan gizi. Yang ketiga itu perbanyak asupan kalori. Penderita kurang gizi perlu banyak mengonsumsi kalori dalam bentuk karbohidrat, lemak, dan gula. Asupan mineral dan vitamin juga penting bagi penderita gizi buruk. Yang keempat itu fortifikasi makanan. Fortifikasi makanan merupakan proses di mana berbagai zat gizi ditambahkan ke dalam bahan makanan atau sajian makanan. Misalnya, kandungan vitamin A pada tepung terigu atau zat iodium pada garam dan beberapa makanan tertentu lainnya. Perkembangan pada masa usia sekolah. Masalah yang sering muncul pada masa usia sekolah. Yang pertama, masalah akademik. Seorang siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu seperti matematika atau bahasa Inggris dan memerlukan dukungan tambahan untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Yang kedua, perilaku dan hubungan sosial.
seorang siswa bisa memiliki masalah dalam berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Misalnya, sering terlibat dalam pertengkaran, mengganggu teman-temannya, atau memilih bergaul dengan teman-teman yang kurang baik perilakunya. Yang ketiga, kesulitan dalam komunikasi. Seorang siswa mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan baik dengan teman sebaya maupun dengan teman dewasa. Ini dapat mencakup masalah seperti sering terlibat dalam konflik verbal. Yang keempat, kurangnya motivasi. Beberapa siswa mungkin kehilangan motivasi untuk belajar dan tumbuh yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan atau pemahaman dari orang tua dan guru. Yang kelima, keterlambatan dalam pembelajaran. Beberapa siswa mungkin memerlukan waktu terlebih lama untuk mencapai tingkat pembelajaran yang sesuai dengan teman-teman sebayanya. Mereka mungkin perlu dukungan tambahan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Yang keenam, masalah keluarga. Masalah di rumah, seperti ketidakharmonisan keluarga atau kebutuhan perhatian yang tidak terpenuhi, juga dapat mempengaruhi perkembangan anak di sekolah. Ini menunjukkan beragam masalah yang dapat muncul selama masa usia sekolah, dan pendekatan yang tepat perlu diambil untuk membantu setiap siswa mengatasi masalah mereka sesuai dengan kebutuhan individunya. Upaya untuk mencegah masalah yang sering muncul pada masa usia sekolah dapat melibatkan beberapa tindakan dan strategi, antara lain: yang pertama, pemberian dukungan dan pemahaman. Penting bagi orang tua dan guru untuk memberikan dukungan emosional dan pemahaman kepada siswa. Ini termaksud mendengarkan mereka, menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan bimbingan saat mereka menghadapi kesulitan akademik atau masalah sosial. Yang kedua, komunikasi terbuka. Membangun saluran komunikasi terbuka antara orang tua, guru, dan siswa sangat penting. Ini memungkinkan siswa merasa nyaman berbicara tentang masalah yang mereka hadapi tanpa takut dicela atau diabaikan. Yang keempat, pengajaran keterampilan. Pengajaran keterampilan sosial. Sekolah dapat memberikan pelatihan keterampilan sosial kepada siswa untuk membantu mereka berinteraksi dengan teman-teman sebayanya secara positif dan mengatasi konflik dengan cara yang hebat. Yang kelima, program konseling dan dukungan mental. Sekolah dapat menyediakan layanan konseling yang dapat diakses oleh siswa yang membutuhkannya. Ini membantu siswa mengatasi stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya. Yang berikut, pendidikan anti-bullying. Sekolah harus aktif dalam menerangi perundungan atau bullying dengan menyediakan pendidikan anti-bullying dan tindakan preventif. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah. Pencegahan adalah kunci dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya ini dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan mendukung perkembangan siswa dengan baik. Perkembangan pada masa usia remaja. Masa rawan remaja merupakan periode rawan dalam perkembangan individu. Remaja memiliki energi tinggi dan mungkin kesulitan dalam mengarahkan energi ini dengan baik. Tantangan remaja dapat menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, tawuran dan perkelahian. Sebuah sekolah mengalami insiden tawuran antar siswa yang berdampak negatif pada lingkungan belajar. Orang dewasa, termasuk guru dan orang tua, perlu terlibat aktif dalam mencegah dan menangani konflik tersebut. Yang kedua, ada kurangnya figure positif. Seorang remaja memiliki idola dalam dunia hiburan atau olahraga. Namun,
Ketika bertemu langsung, idola tersebut tidak sesuai dengan harapan. Remaja ini mungkin merasa kecewa dan mencari pelarian di lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga, ada kecanduan gawai. Seorang siswa menunjukkan kecanduan terhadap gawai, menghabiskan berjam-jam untuk bermain game dan menggunakan media sosial. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sosialnya, merugikan prestasi akademik, dan tidak mendapatkan perhatian serius dari orang tua. Yang keempat, ada kontrol masyarakat yang kurang. Sebuah komunitas kurang mengontrol perilaku remaja menyebabkan mereka terlibat dalam kegiatan berbahaya seperti penggunaan obat terlarang atau pergaulan bebas tanpa pengawasan yang memadai. Yang kelima, ada pendidikan daring yang tidak optimal. Selama pandemi, pembelajaran daring tidak dimonitor dengan baik, sehingga siswa lebih cenderung menggunakan teknologi untuk kegiatan lain daripada pembelajaran. Semua contoh ini menyoroti kompleksitas masalah remaja dan pentingnya keterlibatan aktif orang dewasa dalam membimbing serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif mereka. Untuk mencegah masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja, beberapa upaya pencegahan yang dapat diambil melibatkan kolaborasi antara orang dewasa, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Contoh upaya pencegahan itu yang pertama ada pendidikan emosional. Itu mengintegrasikan pendidikan emosional dalam kurikulum sekolah untuk membantu remaja mengelola emosi, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membangun hubungan yang sehat. Dan yang kedua, ada pembinaan dan bimbingan. Menyediakan program pembinaan dan bimbingan yang membantu remaja memahami dan mengatasi masalah mereka. Guru dan konselor dapat berperan sebagai mentor yang memberikan dukungan dan arahan. Keterlibatan orang tua, meningkatkan keterlibatan orang tua melalui seminar, pertemuan, dan program pendidikan orang tua. Orang tua yang terlibat aktif dapat membantu mengarahkan remaja dan memahami tantangan yang mereka hadapi. Yang berikutnya ada figure positif. Itu memastikan ketersediaan figure yang positif dalam kehidupan remaja, baik dalam keluarga, sekolah, maupun komunitas. Membangun model peran yang memberikan inspirasi dan dukungan. Dan yang berikutnya ada pengawasan media sosial, memberikan pemahaman kepada remaja tentang penggunaan yang sehat dan aman terhadap media sosial. Orang tua dan guru perlu memonitor dan memberikan arahan terkait waktu penggunaan gawai. Dan yang keenam ada pencegahan kecanduan. Mengedukasi remaja tentang potensi kecanduan, baik itu terkait dengan gawai, game, atau substansi tertentu. Menyelenggarakan program kesehatan mental dan mengajarkan keterampilan manajemen waktu. Dan yang ketujuh ada keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas itu pembentukan lingkungan yang mendukung perkembangan positif remaja. Program kegiatan positif dan pemberian dukungan dari lingkungan sekitar dapat memberikan dampak positif. Dan yang kedelapan ada pendidikan anti kekerasan. Program pendidikan anti kekerasan itu untuk mencegah tawuran dan konflik fisik lainnya. Memastikan bahwa siswa memahami dampak negatif dari perilaku agresif. Pencegahan melibatkan kerjasama lintas sektor dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif dan kesejahteraan remaja. Permasalahan pada masa dewasa. Masa dewasa termasuk dalam kelompok usia dewasa muda. Pada masa ini, orang sering mengalami galau atau kegelisahan. Pada masa dewasa, individual diprediksi mulai dari dunia pekerjaan atau dunia berkarir, kehidupan berkeluarga, tugas-tugas yang berhubungan dengan kedewasaan, ketidakpastian masa depan, kebutuhan pemahaman, tantangan dunia kerja yang semakin kompleks, perkembangan sosio-emosional.
Sosioemosional adalah suatu proses di mana seseorang beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi pada saat berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Contoh-contoh konkret permasalahan pada masa dewasa. 1. Ketidakpastian karir. 2. Magang yang sulit ditemukan. 3. Ketidakpastian dalam hubungan. 4. Tekanan sosial dan ekonomi. 5. Penggunaan teknologi yang berlebihan. Upaya-upaya mengatasi permasalahan pada masa dewasa. 1. Pendampingan karir. Membangun jejaring dan mencari bimbingan dan mentor profesional di bidang yang diminati untuk membantu mengatasi ketidakpastian dalam berkarir. 2. Pusat layanan karir. Harus dapat memanfaatkan layanan karir di perguruan tinggi atau pusat pencari kerja untuk mendapatkan informasi, peluang magang, dan peluang pekerjaan. 3. Manajemen stres dan kesejahteraan mental, misalnya dengan melakukan olahraga, meditasi, dan konseling. Keempat, konseling hubungan, yang dimana mencari teman-teman terdekat untuk mencurahkan isi hati. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Di sini, seseorang harus dapat mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasikan diri adalah kematangan atau kedewasaan seseorang yang dapat memanfaatkan profesi atau potensi dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya dengan mengembangkan keterampilan baru, mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Yang keenam, perencanaan keuangan. Harus membuat rencana keuangan dan belajar tentang manajemen keuangan. Yang ketujuh, pengelolaan waktu dan membatasi penggunaan teknologi